Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa akhrajahu ilas samawati sab'i hatta sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu bihaqqin siwa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi istafahu wa ijtabahu wa asra bihi ila as-samawa wa ara min 'azimil malakut ma ara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza fi dzikri salati 'ala an-nabiyil mukhtar libtigha'i mardatillahi ta'ala wa mahabbatan fihi rasuluhul karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratil mustaqim wa'afina wa'fu 'anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para guru agama, para dewan, para guru, para kiai, para habaib, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berhadir di tempat ini memenuhi undangan. Nah, yang ampun toko lah. Muhammad Sa'ad. Ya, alhamdulillah kita kawa hadir memenuhi undangan beliau di tempat ini dengan satu acara yang luar biasa tadi bersama rombongan maulid kita yang sudah mungkin kada asing lagi di daerah sini lah, ulun empat tergabung juan. Alhamdulillah berkah maulid Nabi Rasulullah SAW. Dan tema kita bahasa Banjarnya Bame'ratan. Isra Mi'raj.
Ya, mudah-mudahan dengan berkat kehadiran kita bertahan di sini di tempat ini dan di tempat ini pula kita dapat lepas daripada keonjuran sehingga kita dapat berhadir di undangan beliau pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil ba'tsud. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mungkin sudah kada asing lagi lawan kita. Mulai lagi bahari sampai wayah ini kita selalu memperingati peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Untuk mengenang dan mengingat kembali supaya kita lebih memperhatikan apa yang dibawa oleh baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam dari puncak Mi'raj. Isra artinya secara bahasa itu adalah perjalanan di waktu malam. Berarti orang-orang yang berjalan pada waktu malam itu bisa dikatakan Isra. Lu kandar perjalanan tengah malaman ya. Nak mana ba Isra. Isra. Guru mandi ya malam-malam berjalan melangi janda misalnya. Mau Isra. Bagaya kita lah supaya lu ini tegang juga biar asa kada pinte asa kada pas duduk di mukanya sebujurannya di belakang aja nih. Tapi ayo untuk sahabat ngarannya kita ya silaturahmi lah sekalian kita ya sedikit tausiah dosa banyak-banyak ya paling 4-5 menit kali 10 tang harian hari bagi saya Isra. Jadi berjalan di waktu malam itu kata dalam bahasa tuh berjalan di waktu malam itu Isra. Nah, jadi acil misalnya ibu-ibu bahual bakalahian di rumah baangkut tengah malam bawa puntalan. Nah kemana cil? Takuni hendak Isra. Hendak Isra. Jadi Isra itu ngarannya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, akan tetapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Jauh ditempuh dengan waktu yang singkat. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang dibaca qari kita tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Waktu yang sebentar ya kalau sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Nah kalau secara otak kada sampai mikirakan, kada nyambung dengan otak. Tapi dengan apa? Dengan iman. Kalau dengan otak kada ada harapan. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling satu mat pakai onta VIP itu 3 bulan. Ditempuh waktu tengah malam, sepertiga malam sebelum subuh datang. Masa secepat itu? Kan kada masuk akal. Dengan secara otak ini kada nyambung. Tapi kalau dengan iman, seolah nyambung loh nanti. Ini contohnya kita nih, amun kita pikirkan, nah kita oke lah dengan cara otak ya lah. Ada abah, ada mama. Ini sebab ngarannya. Lalu keluar anak. Itu akibat. Secara otak abah kawin lawan mama hamil keluar anak akibat. Masuk akal dengan otak. Tapi dengan iman. Nah, contoh Nabi Adam kada punya emak, kada punya abah.
Tapi bisa Allah yang mau. Kenapa? Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah menampakkan kepada kita kekuasaannya. Dengan kudrat dan iradatnya Allah taala, Nabi bisa berjalan waktu yang sangat singkat. Mana mungkin dengan akal. Contoh lagi, Nabi Isa kada punya bapak tapi punya mama. Allah yang mau. Wah ini banyak juga binian indah kalah lawan Siti Maryam. Maryam orang suci, Maryam orang bersih, hamil. Lalu melahirkan Nabi Isa. Ada abahnya? Gak ada. Nah Allah yang mau. Secara otak logika kada mungkin orang kada abah hamil pakai kompa apa. Nah tarung masukkan jago pilih jadi tapai benar ya kalah. Nah tapi Allah mau jadi Nabi Isa. Ya kan? Nah jadi peristiwa Isra dan Mi'raj waktu yang sangat panjang ditemu dengan sangat singkat dijalani baginda Rasul dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Kemudian beliau Mi'raj, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ke langit berapa? Sampai 12 labihan langit 7. Nah 7 tingkat langit, berjumpa dengan nabi-nabi sampai ke langit. Kenapa? Terus sampai berangkat akhirnya bertemu Jad Lijat, bertemu dan sujud Nabi. Kemudian Nabi dapat perintah oleh Allah Subhanahu wa taala salat 50 waktu. Pulang dari puncak Mi'raj sampai di jalan pertama, kedua, ketiga, yang keenam berjumpa dengan Nabi Allah Musa. Jar Nabi Musa, dapat apa kamu dari Allah Subhanahu wa taala wahai Muhammad? Oleh-oleh dari puncak Mi'raj. Kata Nabi Muhammad, dapat oleh-oleh dari Allah Rabbul Izzah salat 50 waktu. Waduh, 50 waktu. Udah kayak ini kada bakalan sanggup umat sampean wahai Muhammad. Umat ulun ganal-ganal, kuat-kuat, makanannya onta, sapi, kambing, alah kuat-kuat seterek pokna, disuruh menghadap Allah 2 kali aja sehari kada sanggup. Umat pian orangnya halus-halus, kecil-kecil, kurus-kurus, makanannya cuman kenjer lawan kangkung. Kenjer lawan kangkung makanan. Disuruh sholat sehari semalaman 50 waktu. Kada bakalan sanggup. Mi'raj lagi naik, minta mohon kepada Tuhanmu kurangi sholat 50 waktu. Kemudian Nabi balik pesan Grab naik puncak Mi'raj. Adalah Grab bahari ada pakai borak. Zaman itu kalau kita cerita dari awal mungkin 2 hari hanya selesai. Belajar kitab tuh setahun dari dir. Ada sing tuntungan guru lah. Abang seminggu turun 2 tahun hanya datang pulang. Jadi kan mau tamat belajar kitab dardir. Naik pulang Nabi bolak-balik mudah-mudahan sampai ketinggal 5 waktu lagi. Jar Nabi Musa, masya Allah, masa minta lagi, minta kurangi, kada sanggup umat pian, kada sanggup mengerjakan 5 waktu. Jar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, udah ya Anda Musa, ulun nasa malu mau ditaruh di mana muka ulun dengan Allah Taala bolak-balik selama 9 kali sudah. Dari 50 sisa 5 waktu. Dah supan biar dah dibungkus saja 5 bawa pulang. Akhirnya Nabi pulang dari puncak Mi'raj membawa oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa taala 5 waktu sholat. Itu gin kadang-kadang johor ketangkap, asarnya lepas. Asar ketapa? Ya ketangkap, maghribnya kecapean.
sampai subuh jam setengah 6 belum aja lagi azan sudah as-salatu khairum minan naum, belum aja bangun lagi, pas kesiangan sedikit lagi waktu subuh garak oleh nabi ini bangun. Makanya mic tuh sedikit mikrofon apa dilanggar tuh nyaringi supaya nyaman dengar, itu aja kan kadang dengar apalagi digimiti. Wah ini peraturan kan lagi miti peraturan kadang enak juga padahal. Iya peraturan bagusnya orang ajan nyaring-nyaring udah subuh itu kan banyak aja yang ada bangun. Salatu khairum minan naum. Ini iman dicoba, iman kita dicoba. Nabi di puncak Mi'raj itu bawa sholat sampai waktu subuh. Ma'ungut duduk Nabi termenung di Masjidil Haram. Datang rombongan-rombongan mulai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Roko, Abu Gosok, Abu Abuan banyak datang. Lalu menanya kepada Muhammad, wahai Muhammad, apa yang engkau pikirkan? Iya nih, ulun nih mikirakan nang hanyar ninah tak ungut. Kenapa garang? Ulun tadi dibawa Allah Ta'ala apa? Isra, jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Mi'rajkan naik sampai berjumpa dapat oleh-oleh, sholat 50 waktu. Bujur Muhammad bujur ke malam tadi dibawa Allah Ta'ala Mi'raj. Di tengah malam tadi inggih, malam tadi inggih. Rombongan sini beratan ini Muhammad nih sudah stres. Orang kada percaya, kenapa? Karena dengan otak. Dari Masjidil Haram ke Mekah itu, mulai Mekah ke Palestina jarak tempuh waktunya 3 bulan bolak-balik. Nabi Muhammad di sepertiga lahir waktu itu datang, waktu yang sangat singkat. Jadi iman kalau dengan otak kada nyambung. Nah jadi ditanya, Muhammad sudah stres, kumpulkan beratan ini Nabi Muhammad malam tadi Isra mulai Makkah ke Makkah, Masjidil Aqsa, naik ke langit, ke surga, ke neraka, macam-macam, dapat perintah sholat. Nah dipadahakannya macam-macam Nabi Muhammad stres gila macam-macam. Napang ini. Nah lalu yang lain lapor wadah Abu Bakar. Abu Bakar ini kawan pian Nabi Muhammad. Kenapa? Tadi bepadah Mi'raj dari Makkah ke Masjidil Aqsa, terus naik ke langit. Bujur jar Abu Bakar, Muhammad nambah pandir kayak itu, Muhammad yang bercerita kayak itu bujur. Bekesah lawan aku tadi ujar Abu Jahal, Abu Lahab macam-macam. Nah, amunnya Nabi Muhammad yang bercerita seperti itu, aku percaya 100%. Jangankan yang itu, lebih daripada itu pun aku percaya. Sekali lagi kalian macam-macam dengan Muhammad, aku panggal kepala buah kamu. Iya, apa kabar? Abu Bakar. Macam-macam dong Nabi Muhammad. Bacok di kamu. Dilawanakan Abu Bakar. Lalu bubar rombongan-rombongan Nabi Muhammad. Nah kemudian yang penting isinya adalah sholat 5 waktu. Itu yang perlu kita perhatikan bujur-bujur dulu. 5 waktu dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh mengerjakan, dan di dalam Al-Qur'an pun diperintahkan wa'mur ahlaka bis-shalah la nas'aluka rizqan yaqla. Nah itu dengan pekerjaan-pekerjaan kita itu Allah memerintahkan sholat, tapi ada tata caranya. Sama hadis Nabi sallu kama raaitumuni usolli, adanya tata cara sholat, mulai dari air wudu ya Allah, kemudian cara berwudu sampai kita mengerjakan ibadah sholat. Yang penting sesuai hadis Nabi, pelihara bujur-bujur sholat kita. Kalau kita mau memelihara ibadah sholat, insya Allah kehidupan kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Orang yang memelihara sholat, ujar Nabi akramahullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kemuliaan di dalam dunia. Asal bujur-bujur dipelihara, johor, asar, maghrib, isya. Ada juga yang subuh kesiangan. Paling kali subuh ini kesiangan. Digarak Nabi ini bangun bang. Udah jam berapa itu? Orang uring disuruh melihat di jam. Seorang lihati. Iya nang jangan gahar-gahar. Ya, kenapa? Pas sedikit lagi waktu subuh, waktunya Pak mepet habis, ya sudah tahu sebab kumpulan atas itu sebab minta mami sholat, ayo lawan bini nak sembahyang udah kesiangan 5:30. Kenapa? Padahal mic-nya nyaring, apalagi gimit mic-nya.
Ya cuma nyaring sudah nyaring aja kada tapi bangun subuh apalagi gimit di ulah peraturan menggimitakan kemek itu ada orang enak juga maulah peraturan nggak kayak ini nih maulah orang Islam syarikan Allahu Akbar Allahu Akbar syahadu an la ilaha illallah dan dengar mendigimitin itu nang nyaring salatu khairum minan naum itu aja gin banyak nang kada bangun nah kesiangan lalu sawo-sawo baris nah bini di belakang sembahyang Allahu Akbar bini usali di belakang karena setengah 6 dikit lagi habis waktu baca Fatihahnya cepat Bismillahirrahmanirrahim amin amin jangan bini belakang Fatihahnya cepat jadi aminnya cepat juga ayat yang kedua Yasin waduh boset jangan bini udah kesiangan baca ayat Yasin. Nah, tapi gurunya waktunya di majelis hadir, pengajian hadir, ujar gurunya baca ayat sesudah Fatihah satu ayat itu aja sah aja sudah sholatnya. Nah, lalu dipakainya dipraktikkannya pas sholat subuh kesiangan Yasin Allahu Akbar. Ada banyak-banyak yang penting ada ayat kan Bismillahirrahmanirrahim ayat ya lah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Nah kada penting sampai selesai sholatnya kada kesiangan. Nah itu aja gin kita sudah ngarannya tahawud ma enteng akan sholat. Makanya, nah 5 yang diberikan kelebihan oleh Allah seperti sabda Nabi, man hafazala shalah akramahu ta'ala bi khamsi asyrafin. Orang yang selalu memperhatikan salat 5 waktunya, maka Allah akan memberikan kemuliaan 5 kemuliaan. Yang pertama, yarfa'ul amdu diqul ish. Allah melepaskan kehidupannya di kehidupannya tuh dalam kesempitan. Jadi orang yang selalu sholat, selalu memperhatikan waktu sholat, sudah sholat zuhur, mudah-mudahan gawa sholat asar lagi kena berjamaah. Iya, sholat. Karena sudah selesai sholat asar, mudah-mudahan maghrib kena gawa lagi sholat berjamaah. Ya pelihara terus sampai itu putar aris tahun 2 tahun 3 tahun. Ini akramahullah ta'ala. Yang pertama diqul ish, kehidupannya tuh nyaman, bahasa Banjarnya kada sakit lagi, dilepaskan daripada kesempitan di dalam dunia dan akhirat. Yang kedua yarfa'ul amdu ajabal qabri, diangkat karena dilepaskan daripada siksa alam kubur. Kalau menurut riwayat ajab kubur kadanya menalu dikawani ular ngarannya Sujail Aqra. Menurut riwayat ularnya tuh luar biasa, racunnya berbisa, sekalinya mahanu luluh lantak awak kita kena racun, kukunya perjalanan sebulan batisnya aja bakuku seular lah. Ular apa nih lah bebatis betangan. Ular pian kada bebatis betangan kala. Yang ketiga napa yuktihil kitaba biyaminihi, catatan dari kita mulai balik sampai kita meninggal kena diambil dengan tangan kanan. Kalau mengambil dengan kanan ada harapan kita sudah selamat di jalan kena, ada hisab ngarannya di situ. Kemudian yang keempat ya guru ala sirat kalbarki, menyeberang titian siratal mustaqim seperti kilat cas sampai. Nah, mulai Martapura sampai ke sini aja bertetangah jam. Ada fasilitas kalau sana kena pakai amal ibadah kita, Allah mempermudah dengan memelihara sholat. Yang kelima, yadkhulunal jannah, dimasukkan Allah Ta'ala kita ke dalam surganya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita kawa melihara sholat kita dahulu, kemudian yang sunat-sunatnya kita kata menggawi kawa duha, kemudian tahajud. Ya kada usah sedikit gini kawa 1000 rakaat semalaman. Dicoba sekali barang aja asal ada, yang penting bangun ya Allah, jangan bakami wara aja tengah malam, bakami bah bangun bah udu sholat sunnah
bayang tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena munajat itu karena membantu lawan kita ketika kita kebingungan. Makanya yang penting dulu salat 5 waktu tuh kita pelihara. Awwalu ma yuhasabul abdu as-shalah. Kena ketika di padang mahsyar yang pertama diperiksa paspor kita Pak lah. Nah, di imigrasi aja paspor Pak, bermasalah sudah cinik. Apalagi di hari kena yang telah ditentukan hadza mawadur rahman, kita di sini diproses dengan proses yang luar biasa. Awwalu ma yuhasabu as-shalah, bila salatnya kada beres bermasalah paspor Pak, tertinggal karena lawan jemaah. Nah, ini ada kawan umroh ulun alhamdulillah lawan beliau luar biasa sih, kuat tawaf kuat, sa'i kuat, sampai 4 kali umrah Pak lah. Alhamdulillah sehat Pak. Teman Pak. Ya mudah-mudahan kita kawat tulak lagi Pak umrah. Insya Allah ada kena pemberangkatan di bulan Sya'ban sampai puasa itu 16 hari promo. Pak, yang bulan Syawal ada 13 hari mungkinan itu promo juga. 32,5. Yang bulan Sya'ban itu promonya 16 hari 38,5. Piti Mahabbah Madinah. Kantor kami di muka pom bensin Cempaka. Nah, kalau ada yang minat sekaligus sponsor ya sholat yang penting sudah ya, tadi kita membaca sedikit hikayat lawan guru kita, guru sekumpul. Ya luar biasa. Yang penting pelihara sholat kita, jaga bujur-bujur, insya Allah kita mendapatkan apa yang disabdakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. 5 kemuliaan tadi. Nah kemudian masalah manakib guru sekumpul kita sudah melihat kemarin, sudah di haul yang ke-19, Masya Allah, dari pelosok mana aja orang datang untuk hadir menghadiri Maulid Rasul, kemudian haul tahlil untuk guru kita, guru sekumpul. Dan alhamdulillah ini kalau masalah kisah aulia min aulia Allah Ta'ala, Allah menggambarkan di dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ala inna aulia Allah, perhatikan olehmu bahwasanya para aulia min aulia illahi ta'ala tu la khaufun alaihim, mereka tu tidak takut, tidak gentar selain daripada Allah Ta'ala. Tidak takut kelaparan, tidak takut ini, tidak takut itu semua, kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walahum yahzanun, dan kada pernah duka cita, sakit hati kada pernah. Mereka selalu diberikan kegembiraan. Lahumul busyra fil hayatid dunya la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Allah yang milih aulia. Mun kayak kita nih ulun bahiman jadi wali, kalau jadi wali tuh paling wali anak mana anak binian nak nikahkan. Ya masalah wali la tabdila li kalimatillah, Allah yang menentukan, Allah yang memilih. Kalau Allah yang sudah menghendaki, kita mau apa? Makanya ini luar biasa. La khaufun alaihim, ciri-cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, takwanya, tauhidnya mantap. Nah ini para aulia min aulia, kita melihat ciri-ciri aulia yang kayak itu. Di samping itu mereka tuh pemurah, kada bakhil, sukanya itu. Maka saha habibullah, orang yang pemurah tuh kekasih Allah. Walau kana jahilan, biar orang ada tapi pintar aja, tapi orang apa murah. Nah tapi al bakhil aduullah walau kana aliman, orang bakhil itu sudah kategori yang jadi musuhnya Allah. Walau orang tuh alim tapi engken, alim mah ruhati dinding orang aja. Nah itu aduullah walau kana alim. Nah, jadi mudah-mudahan itu sedikit. Kalau masalah bicara, guru sekumpul nih mulai lagi halus tuh di pendidikan yang diutamakan. Pendidikan, makanya lagi halus Sidin sudah menguasai di bidang bermacam ilmu. Di antaranya Al-Quran tuh sudah tamat dan hafal. Itu
Jadi pendidikan yang Sidin utamakan setiap hari Sidin selalu menuntut ilmu di rumah dengan Nini dengan Marina. Guru pertama yang lawan Sidin tuh Marina, guru Seman Mulia. Habis ilmu-ilmu lawan Marina Sidin, kemudian Sidin menuntut ilmu lagi ke wadah guru ulang ke sebelah ke Kampung Melayu lawan guru Kiai Haja Anang Sya'rani Arif. Belajar di sana penuh dengan cobaan ujian, bermacam-macam ujian. Sidin tulak mengaji di Kampung Melayu. Nah, sampai pada akhirnya kitab-kitab yang dikuasai Kiai Haji Guru Anang Sya'rani Arif Kampung Melayu dikuasai Sidin semua. Terus Sidin belajar dengan guru-guru yang ada di Martapura. Kalau masalah tauhid, guru kita belajar di Rantau lawan guru Haji Muhammad di Gadung. Di Gadung masalah tauhid dan masalah Nur Muhammad. Kemudian Sidin masalah tajwid Al-Quran lawan Kiai Haji Haji Abu Hurairah itu di Kandangan. Nah, kalau mulai Kandangan turun jembatan ambil kiri sedikit sekitar 500 meter belok ada Jalan Pandai. Kantor polisi itu belok sekitar 2 kilo ada kuburan Kiai Haji ini lawan Abu Hurairah. Itu perguruan guru waktu belajar tajwid, makharijul huruf dan belajar lagu di situ. Lawas Sidin belajar di Kandangan perguruan Sidin. Nah, kemudian habis sudah yang diutamakan ilmu macam-macam dan akhirnya Sidin ada mendapatkan mimpi-mimpi yang luar biasa. Menurut cerita kapal turun dari langit sebanyak 3 kali malam Jumat. Terus Sidin disuruh belajar ke Jawa sekolah. Nah, guru kita, guru sekumpul ini di masyarakat itu termasuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu. Hidup Sidin kurang mampu, istilah bahasa Banjar itu orang miskin lah. Nah, jadi Sidin bila makan sebiji intalu tuh bilang kawa ba 4. Nah, di akal-akal ya supaya kau banyak buat nyiur kah? Parut akan nyiur ya lah. Kita ba 4 misalnya orangnya intalo sebiji aja, duit nukar kada cukup lagi. Supaya cukup intalo tuh kayak apa? Buat tinyiur. Parutakan haru kita lempeng kau apa bagi 4 uyahnya. Jangan sakarung uyahnya. Masin. Nah, kemudian nasi kadang-kadang Sidin bisa dibagi. Kenapa? Karena kategori orang yang kada mampu. Kayak apa hendak makan yang nyaman-nyaman. Jadi menurut riwayat Sidin tuh banyak laparnya juga pada kanyangnya. Nah, makanya ilmu tuh Sidin sabar luar biasa di dalam kehidupan. Akhirnya alhamdulillah kawa menuntut ilmu dengan doa-doa para guru yang ada di Martapura sampai berangkat ke tanah Jawa. Menuntut di Jawa, di Surabaya ke Bangil lawan Syekh Kiai Haji Muhammad Syarwani dan Bangil. Sampai di Bangil Sidin mengaji beberapa tahun, terus selesai mengaji di Bangil. Nah, habis ampun guru Bangil menyerahkan lagi lawan senior Sidin Kiai Palak Bogor. Nah, sampai wadah Kiai Palak Bogor, di situ Sidin digambleng dan waktu khalwatnya situ Kiai Palak Bogor menyerahkan tarikat sebanyak 28 tarikat yang diambil di waktu khalwat. Dalam khalwatnya Kiai Palak Bogor. Yang berdua nih sepaguruan, cuman Kiai Palak Bogor nang tuha kakak kelas. Nah, sudah selesai mengaji di Bangil lawan Kiai Palak Bogor dan guru-guru yang ada di Jawa. Nah, harapan mereka guru ini kawa juga sekolah ke luar negeri. Kenapa? Karena hadis Nabi kan utlubul ilma walau bisin. Sampai ke Cina kah, kemana kah? Lalu alimu auladakum zamanun bigeri zaman. Ya, kalau nuntut ilmu itu jangan tentu terus bila masih kawan nuntut ilmu kita sekolah terus. Sampai saat ini kita sekolah aja guru lah. Nah, mudahan jangan sampai jadi guru kayak itu. Nah, jadi sekolah aja kita. Jadi murid aja nang nyaman. Nah, jadi Sidin dengan doa-doa para guru yang ada di Banjar, yang ada di Jawa, mudah-mudahan si Jain ini kawa sekolah kena ke luar negeri. Dan alhamdulillah doa mereka para guru yang orang hatinya bersih semua, langsung Sidin ada hajat tahun Sidin berangkat ke Mekah dan berjumpa dengan tuan guru yang namanya di sana tuh Sayyid Amin Qutubi.
Peguruan Sidin. Yang pertama menyambut di sana tuh Guru Haji Sufyan dan sanaknya guru kita, Guru Imam. Nah, kakak tuha Guru Imam, kakak tuha Guru Wildan. Nah, Haji Sufyan sudah meninggal orangnya. Nah, di sana kemudian gaib Sidin yang menyambut di sana tuh Ridwan Mirdad. Jadi Sidin dibawa oleh gaib, dibawa oleh Haji Sufyan ke Mekah. Di situ dijumpakan, ditemukan sesudah ziarah ke makam-makam yang lain, ke ulama-ulama yang ada di Mekah. Nah, Sayyid Amin Qutbi menggembleng Sidin pulang lawan bantuan lawan Guru Haji Sufyan tadi. Nah, situ Sidin meninggal sudah sebenarnya. Nah, di siapa kawan Sidin tulak ke Mekah? Kai Muiz. Hanya Raja Kai Muiznya meninggal kurang lebih 3 bulan kalau kalian. Orang pasayangan Kai Muiz waktu berangkat yang disuruh Guru Saman Mulia mengawani Guru Sekumpul tuh. Kenapa? Kai Muiz itu kesayangan Guru Saman Mulia. Nah, alumni Darussalam pada sempat beelang udah Sidin lah. Kalau guru kapuh rancak maelangi Kai Muiz. Dan ulun alhamdulillah sampat juga batamuan Kai Muiz dan Sidin bercerita banyak masalah menuntut ilmu di Mekah. Kai Muiz itu lawan Guru Sekumpul. Bisa waktu majelis kayak ini ada Guru Sekumpul sudah siap berataan, cuman Kai Muiz belum datang. Lalu yang di sini masih kosong. Ada orang yang hendak datang, hendak duduk di sini. Ujar Sayyid Amin Qutbi, kena dulu. Masih ada sikung lagi muridku yang belum keluar. Hanya datang, tahu-tahu Kai Muiz tadi dia hendak di sini lawan Guru Sekumpul. Kada bisa. Itu Kai Muiz sudah meninggal di Pasayangan seberang. Itu rumah Sidin meninggal sudah orangnya. Ada 2-3 bulan sudah kalau meninggal, semalam ada beritanya. Itu kawan Sidin selama di Mekah. Nah, guru luar biasa juga. Kelebihan guru kita di Sekumpul waktu di Mekah pun banyak kelebihan yang di luar nalar. Di antaranya waktu tulak haji menuju Mina hendak ke Arafah. Nah, ketua kloternya sudah di tengah perjalanan ketinggalan koper yang isinya duit jamaah. Mun itu hilang berataan jamaah kada berduit. Nah, jadi di tengah perjalanan Bapandir lawan Guru Sekumpul ini duit jamaah tertinggal di hotel. Kayak apa kisahnya? Hotel Sidin kalau ada salah Sidin mambil hotel di andak orang yang tingkat 4. Dahulu kada pakai lift. Turun naik guru waktu tulak itu tahun 71, bulik tahun 72, akhir 71, bahasa kitanya Desember tanggal berapa itu tulak 71, bulik di Makkah Januari 72. Nah, itu yang lawas mana tuh 71 sampai 2 tahun bulak haji. Nah, jadi kada kayak itu, cuman tahun 71 akhir Desember, kemudian buliknya Januari 71 72. Nah, ketinggalan tas jamaah yang isinya duit. Kayak Pak Jar Sidin tasnya disimpaniakan bubuhan hotel sudah. Guru umur masih 30 tahunan. Waktu seterek gagah bungas. Wah, luar biasa guru bahari juga. Nah, itu Sidin. Nah, amun kayak itu jar ketua kloter jamaah ulun serahkan lawan pian tolong bimbing sampai di Mina dan di Arafah aku boleh ke Makkah. Didatangi di hotel di Makkah sudah sunyi, semuaan jamaah sudah menuju Arafah. Jadi di Arafah itu sudah tumpuan waktu haji, kan ada lagi. Jadi jemaah di Makkah itu paling orang nak ada tulak haji, yang kayak orang berusaha, orang kita ya nih, umpat di sana kan jadi petugas hotel nak ada kawat tulak haji, ya dibongkos juga. Nah, kada melaksanakan haji, jadi itu dikit orang sunyi di Makkah, lalu naik ke hotel betakun, sudah memang disimpanyakan andakannya pas nang kayak disambat guru tadi waktu di perjalanan, luar biasa. Itu sudah kelihatan masih Nah, ya terus kalau kita berbicara masalah ini saling panjangan ya
Itu aja dulu lah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Karena apa? Karena kita tadi sekadar mengambil berkah. Dan sedikit sidin ini jar pembukaan toko, mudah-mudahan kita doakan toko-toko ini apa luar biasa laris lah, bahasa kita bahasa Banjar ya, mudahan berkah dan terus jualan-jualan sidin payu lah, apa-apa kita doakan itu aja, mudah-mudahan ada berkahnya lawan kita berkumpulan pada pagi hari ini. Dan ulun minta maaf, minta halal, minta rida lawan pian berataan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat-hajat kita min umuri dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesehatan, keafiatan badan kepada kita, dipanjangkannya umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuninya oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita zahir batin seumur hidup, dosa-dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga jiran kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di dalam keadaan husnul khotimah, mati ketika sedang nazak dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah wa hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Allahumma inna qad hadarna qiraatil manaqib Sahibul Hadrah wal Maqam al-Arif billah wa Rabbi Ruhina al-Arif billah Kiai Haji Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Qiraatul Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'abid alaina barakatihi libasil azzi wa takrim waskina bi jawarihi fi darin na'imil muqim. Allahumma inna natawassalu ilaika bi nabikal mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar kafir anna junubana wal awzar. Ya Allah ya Allah ya Allah ya aziz ya jabbar wa harusna min jamil mukhtar wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamnahu min yasril a'malina bil wal asrar wa wahmina bi rahmatika waghfir lana innaka afuwun ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin ala hajihin ya wa kullu din salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.